Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberkahi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4. Jadi nanti kalian langsung saja buka buku LKS kalian tema 8 seperti biasa pada halaman 35 di mana kita akan melanjutkan ke subtema 2 pembelajaran 4. Di mana materi yang pertama adalah materi pembelajaran SPDP, yaitu mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan pola lantai. Bisa kalian lihat di gambar berikut itu ada 3 orang penari sedang membentuk suatu formasi, yaitu formasi sejajar garis lurus. Para penari berbaris lurus ke samping, itu berarti tarian tersebut memiliki pola lantai lurus ke samping. Pola lantai tarian adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Bisa kalian lihat di situ. Nah, ada bermacam-macam pola lantai, yaitu pola pertama yaitu pola lantai lurus ke samping. Jadi membentuk suatu garis lurus ke samping. Di situ ada gambarnya 5 penari, ya. Dan pola lantai kedua adalah pola lantai lurus ke depan. Berarti penari berbaris membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang ketiga adalah pola lantai membentuk huruf V. Di situ penari berbaris membentuk huruf V, tapi V-nya bentuk ke belakang. Jadi paling depan itu 1, belakangnya ada 1 dan seterusnya. Dan keempat adalah pola lantai membentuk lingkaran. Penari berbaris membentuk lingkaran. Seperti polanya bisa kalian lihat di gambar. Dan yang terakhir dan kelima adalah pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Berarti kalian bisa ke serong ke kiri maupun serong ke kanan. Biasanya penari itu jumlahnya harus ganjil agar dapat membentuk pola lantai yang lebih banyak bervariasinya. Tapi kalau terpaksa harus genap pun tidak apa-apa. Jadi tidak harus ganjil, okay? Sesuai dengan keadaan saja. Selanjutnya kita masuk dulu ke materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca dan menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada teks. Bisa dilihat di situ ada teks bacaan pentas seni. Pagi cerah, Mira pergi ke sekolah dengan gembira. Hari ini ada kegiatan pentas seni. Pukul 9 pentas pun dimulai. Murid-murid kelas 2 ikut serta dalam kegiatan. Kelompok Mira akan membawakan tari kupu-kupu. Giliran kelompok Mira pun tiba. Kelompok Mira menari di atas panggung dengan lemah gemulai. Riuh tepuk tangan penonton pun terdengar. Semua memuji penampilan Mira dan teman-temannya. Nah, kalian kemarin ingat penggunaan tanda titik pada akhir kalimat berarti menunjukkan pembacaan kalimat tersebut menggunakan awal sampai akhiran menggunakan intonasinya datar, ya. Jadi tidak menggunakan intonasi naik ataupun turun. Jadi intonasinya datar. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Seperti tadi, pukul 09.00. Walaupun dibaca hanya pukul 9, tapi penulisannya tetap 09.00. Berarti menunjukkan pukul 9 pagi. Kita lanjut dulu ke materi pembelajaran matematika, menentukan konversi satuan waktu. Perhatikan gambar tersebut, di situ menunjukkan
Yang pertama menunjukkan pukul 9, karena pukul 9 berarti menunjukkan pukul 9 pagi, ya. Sampai dengan selesai acara pada pukul, walaupun di situ tulis jarum jam menunjukkan angka pendek menunjukkan angka 1 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, tapi dibacanya pukul 13 karena menunjukkan siang hari. Seperti kalian kemarin telah pelajari. Kalau masih belum paham, Bapak ulangi sekali lagi. Jam itu dimulai dari pukul 00, yaitu menunjukkan tengah malam, awal dimulainya jam. Jarum pendek menunjukkan angka 12, jarum panjang menunjukkan angka 12. Kalau malam itu kalau malam hari berarti menunjukkan waktu 00.00. Setelah itu dimulai pukul 01.00, berarti jam 1 malam atau jam 1 dini hari. Kemudian berlanjut sampai jam 6 pagi. Contohnya jam 6 pagi berarti jam 06.00 itu menunjukkan jam 6 pagi. Terus berlanjut lagi ke jam 11 berarti jam 11 siang. Jarum pendek menunjukkan angka 11 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Kemudian berlanjut seperti contoh tersebut, jam kembali berputar ke angka 1 tapi menunjukkan 1 siang. Kalau tadi 1 malam, sekarang 1 siang. Berarti ditulisnya jam 13.00. Kemudian kalau ditambah 1, kalau jam 2 berarti jam 14.00. Kalau jam 3 sore berarti jam 15.00. Begitu seterusnya sampai nanti kembali lagi ke jam 24, jam 24 malam atau jam 00.00. Begitu berputarnya, ya. Kalau masih belum paham bisa minta bantuan kepada orang tua kalian. Jadi harus dibedakan antara pagi dan siang. Karena seumpama kalian ditanya, nanti kalian ada les ya, lesnya jam berapa? Mulainya jam 2 sore. Tapi kalau yang tidak paham bisa ditunjukkan dengan jam 14.00. Jadi tidak harus menunjukkan waktunya. Cukup ditulis 13.00 berarti jam 1 siang. Ataupun nanti seperti buka puasa jam berapa? Jam 17.30 berarti tidak harus ditunjukkan setengah 6 sore. Jadi cukup ditunjukkan dengan 17.30. Bisa kalian lihat di situ lama waktu tadi, waktu berakhirnya kegiatan. Kalau disuruh kalian menghitung lama waktunya berarti seperti kemarin, dihitung dari lama waktu kegiatan berakhir, yaitu pukul 13.00 dikurangi waktu mulai kegiatan, yaitu pukul 9. Berarti 13 dikurangi 9 berarti menunjukkan 4 jam. Berarti 4 jam kali 60 menit. Kalau ditanya menit berarti 4 jam kali 60 menit sama dengan 240 menit. Tapi kalau ditanyakan jam cukup dijawab 4 jam. Caranya seperti tadi. Waktu berakhir dikurangi waktu mulai kegiatan. Untuk berartinya kalian nanti coba kerjakan rubrik numerasinya. Jadi Bapak ulangi lagi untuk tugas hari ini, yaitu tuliskan kembali 5 jenis pola lantai yang kalian pahami tadi. Cukup jenisnya saja 1 sampai 5, tidak usah digambar, ya. Dan yang kedua, kerjakan kinerja 7, tuliskan 5 kalimat dalam bacaan pada halaman sebelumnya yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Dan yang ketiga, lakukan kegiatan berikut dengan meminta bantuan orang tuamu.
Nanti bisa kalian tulis mulai belajarnya pada hari Senin jam 18.00. Selesainya dikira-kira, terus kemudian ditentukan lama belajarnya berapa. Ingat, dengan bantuan orang tua kalian agar kalian lebih dapat memahami pembelajaran yang Pak Reri berikan. Kalau begitu cukup untuk pembelajaran 4 kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.